lagi dengan saya yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa buat kalian. Cuman kali ini saya juga akan berbagi buat kalian. Kalau kemarin di video-video yang sebelumnya kita membahas 8 aspek kesuksesan manusia, tetapi itu secara global. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu dari 8 aspek tersebut. Semoga video ini bisa menginspirasi Anda semua dalam mencapai kesuksesan dalam kehidupan di dunia nyata ini, bukan dunia maya, ya. Jadi, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Jangan sampai Anda mengambil yang buruk, tinggalkan yang baik. Itu terlewat namanya, kelewatan. Oke. Sebelumnya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya jabarkan di awal, apabila kita ingin sukses, maka ada 8 aspek kesuksesan tersebut. Yang paling utama di dalam sebuah kesuksesan itu adalah spiritual. Kenapa saya menjabarkan bahwa spiritual itu adalah kunci dari semua kesuksesan yang ada? Karena ritual atau spiritual juga nantinya, ya, itu akan mengarahkan kita pada perbaikan finansial, keluarga, sosial, materi, dan lain sebagainya. Terkadang kita lupa bahwa spiritual itu perlu dibangun, perlu dibangkitkan dengan acara-acara yang berupa ritual. Orang-orang hanya menilai bahwa spiritual itu adalah keyakinan diri. Tidak hanya itu, saudara. Keyakinan diri itu hanya sepersekiannya. Tetapi apabila kita meyakini sesuatu, meyakini akan adanya Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus melakukan juga yang namanya ritual. Saya ambil contoh. Kalau kita ingin berjalan, maka kita harus punya tujuan. Tujuan itu adalah spiritualnya kita. Alat transportasi itu adalah ritualnya kita. Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Yang kita kejar dalam hidup ini adalah berkat dari Tuhan, ridho dari Allah. Itu yang kita kejar. Tetapi untuk mendapatkan ridho dari Allah atau berkat dari Tuhan tersebut, kita harus mempunyai yang namanya sarana transportasi. Transportasi di sini adalah ibadah. Buat yang beragama Islam, maka rukun Islamlah yang harus dijalankan. Karena apa? Dengan rukun Islam tersebut, kita akan memperoleh hasilnya sebagai spiritual kita. Buat yang beragama Kristen ataupun Katolik, maka transportasi yang dipakai adalah kita sering mengikuti kebaktian di gereja. Kita sering lakukan kebaikan-kebaikan. Sering berbagi berkat kepada sesama. Dan buat yang beragama Buddha, kita melakukan dengan transportasinya, sering berdharma, membaca parita. Dan buat yang beragama Hindu, mungkin punya cara tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Tetapi, terkadang kita di dalam kesuksesan spiritual ini masih menganggap bahwa ritual itu hanya ala kadarnya. Tetapi sebenarnya, ritual itu adalah yang sangat penting. Karena dengan ritual, maka kita bisa mencapai yang namanya spiritual.
Dengan ritual kita bisa mendekatkan diri kita, terutama kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat, kadang kita berpikir bahwa saya sudah melakukan ritual saya sudah sering berdoa, saya sering sembahyang, saya sering membaca parita. Tetapi kenapa spiritual saya masih seperti ini saja? Apakah Tuhan, apakah Allah itu belum memberikan kesempatan kepada saya? Itu pertanyaan yang sering diajukan. Tetapi pada intinya, apabila kita melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas, apapun itu, maka Tuhan akan memberikan yang lebih daripada yang kita minta. Terkadang kita hanya memberikan, katakanlah kita berdoa, kita sholat 5 waktu buat yang muslim. Itu hanya sebagai, biar dilihat oleh orang lain. Kalau kita sudah melakukan sholat. Biar kita bisa terlihat sering ke gereja. Karena kita mengikuti kebaktian. Kita sering ke wihara. Itu hanya sesuatu hal yang dipaksakan. Jadi Tuhan pun akan menilai mana yang tulus, mana yang ikhlas. Sama intinya. Pada saat kita kecil, kita pasti menginginkan sesuatu dari orang tua kita. Entah itu mainan, entah itu buku, entah apapun itu juga. Kita selalu berharap orang tua kita bisa memberikan hal tersebut. Kalau kita langsung meminta kepada orang tua, katakanlah, Bu, saya ingin beli mobil-mobilan. Bu, saya ingin beli boneka. Pasti orang tua kita akan berpikir 2 kali, 3 kali. Tetapi, pada saat sebelum kita meminta kepada orang tua kita tersebut, kita melakukan pekerjaan rumah, katakanlah kita mencuci piring, mengepel, menyapu halaman. Orang tua kita akan melihat, anak saya rajin. Semoga ke depannya dia akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat ibadah, anak yang takut akan Tuhan. Kegiatan hari demi hari sebelum kita melakukan sebuah permintaan kita kepada orang tua, itu akan dilihat oleh orang tua kita. Sehingga orang tua kita akan terenyuh pada saat kita meminta. Dia sudah seperti ini membantu saya mencuci piring, mengepel, dan lain sebagainya. Orang tua akan melihat. Proses ini, ritual inilah yang sama akan terhadap kita kepada Sang Pencipta. Dan alhasil, orang tua kita akan memberikan apa yang kita minta. Itu dalam kehidupan real. Bagaimana dengan kehidupan spiritual kita? Hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita pun harus memberikan itu terlebih dahulu. Kita harus berdoa. Kita harus mengikuti ajaran-ajaran agama kita. Terlepas itu agama apapun juga. Pasti semua agama, saya tekankan, memberikan sebuah arahan, memberikan petunjuk yang baik buat kita. Kalau kita melakukan itu dengan tulus, dengan ikhlas, maka Tuhan pun akan memberikan kepada kita. Jadi, ritual adalah transportasi kita menuju hubungan kita kepada Sang Pencipta. Jangan sampai kita melupakan ritual
tetapi kita hanya berharap kepada Tuhan. Memang Tuhan itu adalah yang maha segalanya. Tetapi kita ambil logika, menurut kacamata saya, ini kacamatanya, ya, menurut kacamata saya, kalau kita ingin berharap pada sesuatu, baik itu kepada orang tua, atasan kita, Tuhan yang lebih besar daripada semua yang ada di muka bumi ini, maka kita harus melakukan sesuatu dengan tulus, ikhlas. Karena dengan ketulusan dan keikhlasan, maka apa yang kita harapkan itu akan berhasil. Saudara-saudara, terkadang kita sudah melihat spiritual ritual kita seperti ini. Hari ini mungkin kita hanya sholat untuk yang beragama Islam hanya satu kali. Buat yang beragama Kristen ataupun Katolik, mungkin membaca pujian hanya satu kali. Atau mungkin hanya 2 kali. Tetapi, kalau kita sering melakukan ritual tersebut, setiap hari untuk membaca renungan, membaca parida, sholat 5 waktu, dengan hanya mengandalkan bahwa saya melakukan semua ini hanya untuk Allah, maka Tuhan, Allah, Sang Hyang Widi, itu akan memberikan kepada kita yang lebih daripada yang kita harapkan. Ingat bahwa ritual Anda, cara Anda melakukan ritual Anda, itu adalah kunci untuk mencapai spiritual Anda. Pada saat ritual Anda dilakukan dengan hal yang sederhana, simple, tetapi penuh dengan ketulusan dan keikhlasan, maka Tuhan akan melihat. Maka spiritual Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, itu akan lebih baik. Dan hati kita dengan menjalani ritual-ritual keagamaan akan menjadi lebih tenang. Kalau hati kita tenang, maka kita akan terjauhi dari penyakit. Seperti yang saya bahas kemarin. Pada saat hati kita tenang, jiwa kita bersih, maka kortisol kita itu akan bagus. Apabila kortisol kita bagus, maka hormon endorfin, hormon melatonin, hormon oksitosin itu akan bekerja normal. Tetapi pada saat kita mempunyai rasa iri, dengki, ritual, karena tidak adanya ritual yang kita kerjakan, maka mohon maaf, kita sudah merasakan bagaimana pahit getirnya. Kita sudah rasakan alangkah susahnya untuk meminta kepada Sang Pencipta. Karena apa? Karena itu tadi, kita tidak mempunyai benteng. Bentengnya apa? Keagamaan. Keagamaan seperti apa? Ya ritual tadi. Tetapi kalau kita mempunyai benteng, maka benteng tersebut yang akan menahan kita dari semuanya. Kalau kita sering berbagi, kita sering memberikan berkat, kita sering berdharma,
kita sering bersedekah. Jangan pernah kita menghitung, wah saya sudah berdharma, saya sudah bersedekah, saya sudah mau berbagi berkat. Kalau kita menghitung apa yang kita berikan tersebut, sama dengan artinya bahwa kita tidak ikhlas memberikan. Apa yang kita bagikan, sekecil apapun yang kita bagikan, maka itu akan menjadi berkat buat diri kita. Terkadang di dalam kehidupan sosial pun banyak yang diajarkan untuk melakukan ritual tersebut. Mungkin kita tidak menyadari, dengan memungut batang paku, itu sudah kita melakukan kebaikan. Asal kita melakukannya dengan ketulusan dan keikhlasan kita. Karena dengan tulus dan ikhlas, saya ucapkan kembali, maka Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan. Oh, saya tidak punya uang untuk berdharma. Saya tidak punya uang untuk bersedekah. Oh, no. Kita masih punya tubuh. Kita punya hati. Seperti yang saya bilang tadi. Pada saat kita menemukan jarum ataupun paku di tengah jalan, kita buang. Tapi dengan melakukan sebuah ketulusan dan keikhlasan, maka orang sudah akan terhindar. Itu sudah cukup. Kenapa orang gila katanya bisa masuk surga? Karena apa? Setiap mereka tidak berpikir dengan tingkahnya yang lucu, mereka sudah membuat orang tertawa. Kalau dia bisa membuat orang tertawa, berarti orang tersebut merasa bahagia. Dia sudah membuat sebuah kebaikan, membuat orang lain senang. Terlepas dari pikirannya. Tetapi dia sudah membuat orang lain senang. Karena dengan membuat orang lain bahagia, maka diri kita akan bahagia. Oke, itu saja dari saya untuk spiritual dan ritual. Saya tekankan bahwa lakukanlah ritual Anda, terlepas dari apapun agama Anda. Ya. Apapun itu agama Anda, lakukan. Dengan cara-cara yang telah disarankan menurut agama-agama Anda sendiri. Lakukan itu dengan ikhlas, dengan besar hati, karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan akan melihat kebaikan-kebaikan, amal ibadah Anda. Tuhan akan tidak menutup itu semua. Tuhan akan memberikan kepada Anda yang terbaik. Oke, sekian. Terima kasih buat semuanya. Perteguh iman Anda. Sering-seringlah bersedekah, berdharma, berbagi berkat kepada sesama. Karena itu adalah kunci buat Anda. Agar Anda bisa mendapatkan yang menjadi berkat buat Anda dari Sang Pencipta. Sampai di sini. Jangan lupa subscribe, share bila memang ini Anda anggap sebagai sebuah yang bersifat positif, ya. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak, ya. Karena saya hanya berbagi. Itu pun hanya menurut versinya saya. Mungkin ada yang lebih baik daripada saya.
Karena saya yakin di atas langit pasti ada langit. Tetapi saya yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa buat Anda. Saya mencoba berbagi yang baik buat Anda agar kita sama-sama menjadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.